Halo warga sipil sekalian. Ya, kali ini kita akan membicarakan Timnas Indonesia. Tapi ya, kalau kita bandingkan tahun-tahun sebelumnya, pembicaraan Timnas Indonesia kali ini sangat spesial. Kenapa demikian? Karena kontradiktif. Biasanya kalau kita bahas Timnas Indonesia di era sebelum 2019 ya, itu mostly bakal negatif semua sih. Ya kan? Ya seperti yang teman-teman ketahui, kita minim prestasi, lebih banyak skandalnya, lebih banyak masalahnya, dan terlebih lagi ya kalau lihat permainannya kita juga udah paham kayaknya yang namanya harapan ataupun Piala Dunia itu sungguh sangat jauh. Seperti yang teman-teman ketahui, timnas yang selama ini kita kenal adalah timnas yang bermain umpan-umpan panjang, lari, tusuk kiri, tusuk kanan, dapat bola langsung lempar dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat beberapa pecinta sepak bola di tanah air gemes. Ya tapi mau gimana, kita cuma punya satu Indonesia dan itu yang kita punya gitu. Mau nggak mau ya tetap kita dukung walaupun dengan sumpah serapah dan amarah. Nah, cuman dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di tahun 2024 ini, kita disuguhkan sesuatu yang sangat-sangat magis, teman-teman. Ya, timnas kita berubah total. Arhan, Irfan Jaya, Rahmat Irianto, sangat baik. Witan Sulaiman, Witan! Gol! Irfan Jaya! Masih Marcelo Ferdinand. Umpan kepada Marcelo, Rizky Ridho, umpan kepada Witan Sulaiman dan And in the 37th minute, there's some really good play down the right-hand side. Wonderful from Jakub Sauri. There's a real chance here at the back post. Marcelino Ferdinand, the bright star of Indonesia. Lu bayangin di tahun 2024 ini kita disuguhkan sesuatu yang luar biasa. Kita berhasil masuk ke 16 besar sebelum disingkirkan oleh Australia, yang mana dalam perjalanan menuju babak 16 besar itu kita melihat timnas kita bertarung dengan gagah perkasa. Walaupun kita menderita kekalahan melawan Irak misalnya, tapi dari situ kita udah melihat permainan timnas kita udah beda. Nah, setelahnya kita melihat bagaimana timnas kita menghajar Vietnam bolak-balik dengan agregat total 4-0. Itu sesuatu yang sangat luar biasa juga, yang mana Vietnam berhasil kita pecundangi di kandangnya sendiri dengan skor yang sangat meyakinkan, sesuatu yang mungkin dulu sangat sulit untuk dibayangkan. Dan kejutan timnas tidak berhenti sampai di situ. Di Piala Asia U23 kita melihat sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Indonesia berhasil menang melawan Australia. Siapa yang nggak tahu Australia, men? Banyak legenda yang lahir dari benua ini gitu. Kayak Harry Kewell, Mark Viduka, Cahill, Mark Bosnich. Timnas Australia yang kita kalahkan ini lagi dipegang oleh pelatih legendaris mereka, pelatih dengan sepak terjang paling oke di Australia, yang kenal Australia banget. Nggak cukup sampai di situ, di pertandingan terakhir Indonesia menghajar Yordania 4-1. Dan kalau kalian rasa Yordania ini adalah negara yang lemah, maka kalian salah. Yordania adalah negara yang menjadi runner up Piala Asia tahun ini, Pak. Dan skornya nggak main-main, 4-1 bos. Itu jauh banget dari yang namanya keberuntungan gitu. Dan kalau kita lihat permainannya, itu sungguh sangat luar biasa. Gol-gol yang tercipta itu benar-benar gol-gol yang mungkin di timnas tahun 2007 atau 2010 kita nggak melihat hal yang sama gitu. Nah, seperti yang beratus-ratus kali gue bilang ya, gue dari kecil itu pengen jadi wartawan sepak bola gitu, jadi jurnalis sepak bola. Dan kenapa gue punya cita-cita kayak gitu, karena gue suka banget sama yang namanya sepak bola. Dan kesukaan itu mencakup ya liga nasional kita dan tim nasional kita, yaitu Indonesia. Jadi gue ngikutin timnas itu dari tahun 97-an. Dari eranya Kurniawan Dwi Yulianto waktu masih di Primaveranya Sampdoria, teman-teman pasti ingat, yang udah seumuran atau lebih tua dari gue. Terus setelah itu Rocky Putirai yang di Hong Kong ngegolin waktu lawan Milan ya. Terus ya Gedut Doni, Bambang Pamungkas, Edward Rifat Dalam, Bima Sakti, sampai timnas tahun 2007, salah satu timnas yang gue suka banget di Piala Asia. Waktu itu kita memberikan perlawanan yang sangat sengit, kita bisa menang lawan Bahrain, terus kalah tipis dari Arab Saudi, terus kalah dari Korea, tapi sama sekali tidak memalukan. Terus Piala AFF 2010 eranya Irfan Bahdim, Christian Gonzalez dan lain sebagainya, sampai
detik ini. Jadi gue ngikutin perkembangan timnas dan gue sangat yakin ini adalah timnas terbaik sepanjang masa yang Indonesia punya, dan perkembangannya itu masih jauh dari puncak, Pak. masih jalan aja itu udah mengerikan nih, apalagi sampai di puncaknya. Dan makanya gue berharap banget tidak ada obstacle atau anomali yang terjadi sehingga perkembangan ini rusak gitu loh, atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oke Bang, kayaknya terlalu berlebihan kalau bilang ini timnas terbaik sepanjang masa. Bagaimana dengan Hindia Belanda tahun 38 yang masuk Piala Dunia? Ya, lu kan tahu itu namanya belum Indonesia, itu masih Hindia Belanda gitu loh. Belum sebagai negara Indonesia, walaupun dalam catatan FIFA itu resmi ya. Cuman ya kita belum bisa mengakui itu secara penuh sebagai pencapaiannya Indonesia gitu. Lalu terus di Olimpiade 1956 Bang, yang menahan Soviet 0-0, Soviet dengan Lev Yashin. Oke, kalau kita bicara soal itu panjang sekali, karena apa yang terjadi di Olimpiade saat itu tuh banyak sekali unsur politis. Kita bisa sampai ke babak itu dengan tidak mengeluarkan keringat. Kita menang WO dari Vietnam Selatan, kita menang WO dari Taiwan, dan akhirnya ketemu Uni Soviet. Dan waktu pertandingan lawan Uni Soviet di leg pertama, Indonesia memang mengundang decak kagum dunia ya, karena bisa dibilang Uni Soviet salah satu tim yang sangat kuat waktu itu, dan kita bisa nahan imbang mereka, walaupun di leg kedua dihajar 4-0 gitu. Tapi ya, apa yang terjadi di saat itu nggak bisa dibandingkan dengan apa yang terjadi saat ini. Indonesia berhasil lolos Piala Asia, lolos fase ke knockout, berhasil lolos lagi fase ke knockout Piala Asia lagi, dan ya di kualifikasi Piala Dunia pun kita berhasil menuai hasil yang positif. Dan kalau ditanya sosok paling integral atau paling fundamental yang membuat semua magical ini, tak lain tak bukan adalah Sintayong. Sepak bola dan Korea, biasanya gue nggak suka dua hal ini ya, apalagi gue penggemarnya Italia ya. Tentu nggak akan lupa apa yang terjadi tahun 2002, Brian Moreno, An Jung Hwan, dan gue pikir semua penggemar Liga Italia juga paham itu. Tapi ketika Sintayong masuk, persepsi ini berubah Pak. Karena memang bisa dibilang Sintayong mengubah timnas dengan sangat-sangat radikal gitu, dan dia berani mengambil keputusan-keputusan yang tidak populer dan memegang prinsip dia sebagai pelatih yang sangat profesional. Kalau lu bilang kesuksesan Xabi Alonso di Leverkusen itu dari nol, maka gue bisa bilang kesuksesan Sintayong di timnas Indonesia itu mulainya minus Pak. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ya kita perlu balik lagi tahun 2019 bulan Desember. Saat itu STY baru saja diresmikan sebagai pelatih timnas Indonesia. 3 bulan setelah dia diresmikan, seluruh dunia diserang COVID-19. Jadi ya semua aktivitas sepak bola dihentiin. Jadi praktis liga gak jalan, agenda internasional juga gak ada. Nah, kenapa gue bilang ini masa-masa yang penting? Karena simple Pak, disinilah pondasi atau pilar buat timnas Indonesia senior kebentuk. Nah, di masa-masa ini STY berani mengambil keputusan yang ditentang banyak orang saat itu, yaitu potong generasi. Jadi di sisa kualifikasi Piala Dunia 2022, pemain-pemain langganan timnas mulai digantiin sama pemain-pemain muda yang sebelumnya asing untuk didengar. Di sini mulai masuk tuh pemain macam Marcelino, Arhan, Witan, Sulaiman, Rizky Ridho, Asnawi, Hernando, dan lain-lain. Dan alasan STY melakukan ini pun pragmatis Pak. STY bilang pemain-pemain muda itu cenderung lebih gampang diubah mental, fisik, dan mindsetnya. Dan pemain-pemain langganan timnas pun mulai banyak yang kesisih kayak Ansa Muyama, Evan Dimas, Putu Gede, Ricky Fajrin, dan lain-lain. Ya, sampai sekarang nggak dipanggil lagi ya. Nah, yang gue suka dari STY itu ya dia pragmatis itu tadi. Dia tahu bangun suatu tim, apalagi dari minus tadi, itu nggak bisa instan. Pas dia manggil pemain muda yang nggak ada pengalaman timnas buat kualifikasi Piala Dunia, dia tahu emang kita lagi bangun fondasi buat timnas kita. Fondasi yang dia bangun pun berhasil. Di Piala Asia kemarin timnas kita adalah timnas dengan usia rata-rata paling muda, yaitu 22,5 tahun. Pemain-pemain di timnas senior itu pun banyak yang masih main buat timnas U23 yang sekarang lagi berlaga di Piala AFC. Nah, supaya teman-teman pahami, STY ini pelatih level Piala Dunia Pak, dan salah satu pencapaiannya paling besar yang mengalahkan Jerman kan. Jadi dia tahu betul mana pemain yang muda potensial dan mana yang enggak. Dan ini dilakukan dengan sangat teliti. Walaupun gambling, STY membuktikan kepada kita semua timnas kita makin growing gitu. Nah, selain STY, kita untuk bagian ini harus mengapresiasi PSSI yang baru yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir ya. Ya emang PSSI banyak sekali kelemahannya bahkan sampai detik ini, dan salah satunya yang pernah gue bahas yaitu masalah jersey, itu masalah tender jersey dan lain sebagainya. Cuman ya kita mesti fair juga, apa yang dilakukan Pak Erick Thohir ternyata benar-benar berhasil gitu. Apalagi kalau bukan program naturalisasi, dan Pak Erick pun itu jemput bola Pak ketika melaksanakan program ini. Dan gue mengerti sih dari sudut pandang beliau ya, karena ketika lu jadi ketua federasi ada dua hal besar nih yang lu harus urus. Pertama liganya, kedua timnasnya. Untuk
mengurus dua-duanya yang udah kacau balau ini, yang udah kacrut ini, itu nggak mungkin bisa gitu loh dalam waktu yang singkat. Jadi ya bisa gue bilang kayaknya Pak Erik itu lebih fokus kepada timnasnya dulu nih. Jadi ya makanya dia bener-bener naruh perhatian 100% kepada timnas, dan ya dia mencari pemain di Eropa sana, dan program naturalisasi ini ternyata sangat menentukan atas keberhasilan Indonesia sekarang, walaupun bukan satu-satunya faktor. Karena banyak yang menilai bahwa STY bagus karena banyak pemain naturalisasi doang. Enggak Pak, enggak. Karena ini bukan pertama kali PSSI melakukan program naturalisasi secara gencar ya. Tapi bedanya adalah saat ini naturalisasi kita itu lebih benar gitu. Kalau dulu pemain yang dimasukin itu pemain-pemain yang udah tua, jelek, tapi karena dia pernah main di Liga Eropa ya udah dimasukin, kayak Johnny van Beekering, masih ingat? Tony Kusel, Ruben Warbanan, ya, dan banyak pemain lain yang kita nggak tahu, dan waktu kita lihat kalau kayak gini mah mending lokal aja gitu. Nah sekarang itu udah beda, pemain yang dinaturalisasi itu justru pemain-pemain yang terbilang sangat muda atau bahkan yang sedang ada di peak performanya. Jadi dampaknya itu signifikan banget, dan ini ngontrol sebenarnya pemain-pemain lokal kita yang berlaga di liga lokal kita untuk tahu standar permainan di Eropa itu kayak gimana gitu loh. Dan seperti yang kalian lihat di line up kita di AFC U23 ini ya, itu dominasinya masih lokal. Ya kayak Marcelino tadi, Witan tadi, dan lain sebagainya. Nah, pemain paling tua yang dinaturalisasi itu ya Jordi Amat dengan usia 31 tahun. Walaupun usianya segitu sebenarnya masih sangat produktif gitu loh. Ya masih peaknya sepak bola lah. Sisanya kayak Elkan Bagot, Justin Hubner, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Nathan, Ragnar, Tom Haye, dan lain sebagainya. Kayaknya kedepannya makin banyak lagi nama-nama besar yang dulu sempat rasanya mustahil gitu. Kayak Emil Audero, kiper Italia, kiper potensial Italia, ataupun beberapa pemain yang lain. Dan gue yakin kalau timnas kita progresnya kayak gini, dulu mungkin Raja Nainggolan mau main di timnas Indonesia. Jadi ya shout out untuk Pak Erik, you doing good job. Dan satu sih pesan saya kalau Pak Erik nonton video ini, tolong Pak dijaga anak-anaknya dari media Pak. Nah yang bikin rusak beberapa waktu yang lalu itu ketika timnas kita baru naik dikit ya itu. Balik lagi ke Sintayong. Selain foto generasi tadi, perubahan besar yang dilakukan dia adalah merubah taktikal dan masalah fisik yang ada di timnas kita. Jadi Sintayong udah ngelihat bahwa problem terbesar dari timnas Indonesia itu adalah fisik pemain. Fisik pemain kita itu dirasa sangat-sangat lemah waktu itu. Dan staminanya juga cepat habis. Dan itu mungkin gak banyak disadari orang ya. Dan pas Sintayong ngomong itu, kita perhatikan lagi permainan sepak bola timnas kita di 2020 ke bawah. Oh iya, ternyata memang gitu ya. Jadi kayak kalau fisik lu gak kuat ya pilihan strategi dan taktikal lu gak banyak cuy. Ya kan? Ya gimana lu mau main high press, gimana lu mau main tiki taka, ya ujung-ujungnya gaya sepak bola timnas yang sangat ciri khas long ball lari-lari gak jelas itu tercipta karena fisik yang lemah tadi. Jadi mau lu pakai taktikal kayak gimana pun tapi pemainnya gak bisa, pemahaman intelektualnya sama strategi gak ada, fisik untuk menjalankan taktik itu juga nggak ada, ya hasilnya bakal nol. Inilah yang diubah Sintayong pelan-pelan. Ternyata makin kesini makin terbukti Pak, pemain makin bisa masuk sama strategi yang diinginkan oleh Sintayong. Jadi Sintayong sendiri rutin ngasih menu latihan naik turun tangga, skipping, pressing, sampai gym buat para pemainnya. Semua demi ningkatin kemampuan fisik mereka. 선수들 뭐 전주 컨디션은 괜찮지만 상당히 힘들어하고 지금 여기 와서 지금 Nah, ketika pemain ini fisiknya udah mulai naik nih, Sintayong makin fleksibel dalam menerapkan strategi dan taktikal. Dalam sistem penyerangan pun kita mainnya sekarang bisa gue bilang kayak vertikal tiki taka. Buat yang main FM mungkin ngerti ya, itu revolusinya dari tiki taka yang nggak terlalu ngandalin possession lagi, tapi lebih ngandalin transisi dan penguasaan bola yang lebih fleksibel. Misalnya kayak lawan Vietnam kemarin yang 3-0, kita tahu bagaimana timnas Indonesia berhasil menghajar Vietnam tanpa perlu menguasai possession secara keseluruhan, tapi pressingnya mantap banget. Dan waktu yang lawan Yordania itu tinggal transisi Pak. Mereka benar-benar bermain 1-2 dengan cantik, dan kita lihat gol-golnya sangat luar biasa. Nah ini semua tidak bisa tercipta tanpa fisik yang baik, dan ini yang membuat Sintayong itu menjadi sangat luar biasa gitu. Terbukti ya, kita bisa yang kayak gue bilang tadi, golnya Witan sama Marcelino kan cakep ya. Nah itulah
Kenapa fisik jadi penting? Ketika fisiknya udah naik, ketika staminanya udah naik, fleksibilitas taktiknya juga jadi luar biasa gitu. Dan kalian ya bisa lihat dalam pertandingan-pertandingan timnas, kita memainkan strategi yang cukup complicated ya. Nggak semua negara bisa gitu. Kita mainin false nine dengan vertical tiki taka dengan high press, itu gila sih. Tim level Asia bisa main kayak gitu tuh gila sih. Dan ya ternyata tim yang benar-benar melakukan itu ya timnas kita sendiri. Kayak mungkin jauh ya, sangat-sangat jauh levelnya dibanding yang dimainin oleh City atau yang dimainin atau gegen pressingnya Liverpool atau yang dimainin sama Xabi Alonso. Tapi melihat perkembangannya, melihat bahwa kita udah bisa menguasain bola, kita udah pressing dengan baik, pemahaman taktik dengan baik, kita bisa ngisi ruang kosong dengan bagus, dan semuanya itu terjadi dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun. Itu magical sih. Dan ya makanya yang gue bilang Sintayong ini memberikan dampak yang besar buat Republik Indonesia. Nah, sebagai penutup, tentu ini masih jauh dari kata ideal. Tentu kita juga harus realistis. Ini baru mulai. Dan beberapa pakar sepak bola itu kan udah pernah bilang tuh, untuk membangun sebuah timnas yang kuat, punya fondasi yang bagus gitu, itu butuh waktu 5-10 tahun. Dan itu pun baru kelihatan bentuknya, belum lagi peaknya. Dan apa yang dilakukan Sintayong itu masih sangat-sangat sebentar gitu. Jadi kita boleh euforia, kita boleh senang, tapi kita juga harus realistis lah. Jangan kasih ekspektasi yang besar banget ketika pemain timnas kita udah bisa melakukan A, B, C, D, E. Jangan sampai kita mikir, oh udah bisa juara Piala Dunia. Nggak gitu, konsepnya nggak gitu. Apalagi lawan kita besok itu Korea Selatan, salah satu negara paling kuat ya di Asia, langganan Piala Dunia juga, dan nggak bisa kita remehin. Dan kalaupun kalah jangan dirujak, Pak. Ya udah, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diberikan sama timnas itu udah luar biasa sekali. Apalagi Nathan udah nggak main ya. Nathan udah ditarik lagi ke Liga Belanda gitu. Cuman ya kalau bisa menang kenapa tidak gitu. Karena kalau kita menang lawan Korsel, berarti tinggal 1 langkah lagi nih kita bisa masuk Olimpiade selanjutnya gitu. Jadi ya sangat-sangat ditunggu laga melawan Korsel. Tapi apakah mustahil kita mengalahkan Korsel? Ya kita nggak bisa bilang kayak gitu juga. Era Evan Dimas CS aja bisa ngalahin Korsel U19 walaupun di lapangan Tarkam seperti itu. Cuman ya timnas sekarang kan udah beda. Kalau Yordania yang runner up AFC aja bisa dibantai 4-1 gitu, kenapa kita nggak bisa ngalahin Korsel? Ya enggak. Dan ya gue sangat menunggu hasilnya. Terlebih lagi dari situ kita bisa membaca, oh timnas kita punya peluang nggak ke Piala Dunia gitu. Dan mungkin kalau Piala Dunia 2026 itu terlalu tidak realistis, gue kira kalau tidak ada yang berubah dan perkembangannya semakin meningkat gitu ya, nggak balik lagi ke timnas long ball, gue rasa Piala Dunia 2036 bisa jadi target yang cukup realistis dengan perkembangan yang ada. Kalau masih berjalan seperti sekarang. Gitu sih. Jadi ya sama seperti penikmat sepak bola yang lain, gue sangat-sangat senang dengan apa yang ada sekarang dan terus dukung timnas Indonesia. Oke, itu aja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.